Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas eh, tegangan adaptor switching. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang tegangan adaptor dengan trafo CT dan non CT. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara ukur tegangan pada adaptor switching. Jadi ini eh, tentunya metodenya adaptor yang digunakan atau power supply yang digunakan akan berbeda. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah adaptor power supply dengan output DC namun menggunakan power supply switching ya. Jadi seperti adaptornya laptop misalkan, ini switching ya. Ciri-cirinya ukurannya kecil. Kemudian ada juga adaptor switching yang lain ya. Ini juga salah satu bentuk adaptor laptop ya. Jadi 19 volt ini bisa seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini metodenya switching. Ciri-cirinya fisiknya kecil karena trafonya kecil tapi ampernya besar. Nah, ini menjadi ciri khusus untuk power supply switching, yaitu trafonya kecil tapi ampere atau arusnya besar ya. Dan ini seringkali kita temui di kehidupan kita ya, di sekitar kita, baik itu power supply adaptor laptop ya, bisa juga power supply atau adaptor handphone, itu juga menggunakan switching ya. Ciri-cirinya adaptornya kecil tapi ampernya besar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke konsep-konsep yang ada pada catu daya switching ya. Catu daya switching adalah sebuah sistem catu daya atau regulator atau power supply yang pengaturan dayanya menggunakan piranti switching elektronik. Jadi karena menggunakan switching atau saklar atau on off secara elektronik, maka dia disebut catu daya switching. Nah, ini menjadi sebuah konsep dasar dari power supply switching ya. Jadi dia menggunakan konsep sambung putus on off seperti saklar, sehingga dia disebut power supply switching. Nah, ini adalah sebuah materi ya dari sebuah blogspot yang saya jadikan bagian dari pembahasan kita ya. Jadi kelebihan catu daya switching ini ada sebuah referensi yang menyatakan keunggulan-keunggulan ya dari power supply switching. Ya, di sini dijelaskan oleh penulisnya. Kelebihan catu daya switching antara lain efisiensi besar antara 65 sampai 85%. Efisiensi itu begini. Antara daya input dengan daya output itu hampir 80% tersalurkan ya. Jadi lebih efisien istilahnya. Karena untuk dibandingkan dengan trafo ini susah dicapai karena pada trafo energi dari daya input itu berubah menjadi panas. Ya, panas itu akan mengurangi efisiensi daya input terhadap outputnya, sehingga untuk trafo biasanya daya outputnya itu lebih kecil daripada daya inputnya. Nah, karena apa?
karena berubah tidak istilahnya tidak menjadi tegangan tapi menjadi panas. Jadi tidak efektif ya, karena outputnya sebagian tegangan, sebagian panas. Jadi sebagian daya terserap di trafo ya. Nah, ini istilahnya efisiensinya tidak maksimal. Namun beda dengan switching. Switching itu efisiensinya 85% maksimal ya. Maksudnya gimana? Daya input hampir 80% bisa tersalurkan ke output karena input tidak terserap panas pada trafo ya. Makanya trafonya nggak besar, trafonya kecil. Kemudian berikutnya kecil dan ringan. Nah, ini ya hubungannya dengan saya jelaskan tentang trafo tadi yang ukurannya kecil. Karena trafo kecil maka kemasannya jadi kecil. Kenapa trafonya kecil? Ya karena daya tidak bergantung trafo tapi tergantung saklar elektronik. Jadi sudah kita singgung di awal. Kemudian kemampuan untuk dapat beroperasi pada kisaran tegangan input yang besar dan kecil. Jadi range tegangan inputnya lebar ya, karena tidak bergantung pada trafo, maka input tegangan bisa bervariasi ya. Jadi bisa menerima tegangan kecil maupun tegangan besar. Istilahnya ini auto voltage. Jadi dia mendapat input besar bisa ya, lalu mendapat tegangan input kecil juga bisa bekerja. Nah, istilahnya auto voltage dengan range antara 80 sampai 240 volt. Nah, ini keunggulan dari power supply switching ya. Kemudian yang berikutnya tegangan atau voltage dan arus atau ampere yang dihasilkan. Ini berarti outputnya. Catu daya switching itu sangat akurat atau sangat stabil gitu ya. Jadi input tegangannya bisa 80 sampai 240, outputnya DC itu bisa stabil ya. Jadi kalau 12 atau 19 volt biasanya untuk kebutuhan laptop, dia mengeluarkan tegangan 12 atau 19 volt itu stabil. Di sini jelaskan pengertian auto voltage adalah misal pada personal komputer ketika tegangan voltage turun ya, biasanya terjadi pada daerah tertentu terutama pada sore hari ya. Ini sudah kita bahas di awal. Jika kita jauh dari generator, tegangannya akan turun biasanya pada sore hari karena beban lampu masyarakat itu akan menyala hampir semuanya karena hari sudah gelap ya, itu di sore hari. Nah, saat itulah beban puncak sehingga tegangannya turun. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jika menggunakan power supply yang baik, maka saat terjadi voltage turun di sore hari, personal komputer tidak akan mengalami restart. Nah, ini juga berpengaruh pada power supply yang digunakan. Nah, biasanya digunakan power supply auto voltage. Ya. Tapi kalau komputernya menggunakan power supply 220 ya akan mengalami permasalahan ya. Berikutnya sebaliknya, jika menggunakan power supply biasa, ini maksudnya power supply bekerja hanya pada tegangan 220 ya. Maka ketika terjadi tegangan turun ya, maka komputer atau personal komputer akan mengalami restart ya, atau pada beberapa kasus tertentu komputer malah tidak bisa menyala ya, dan mengalami restart terus menerusnya. Soalnya tegangannya turun sehingga power supply tidak bekerja pada tegangan semestinya. Nah, ini bisa diatasi dengan power supply switching. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran power supply switching, istilahnya inverter karena dia merubah tegangan DC menjadi
AC kemudian jadi DC kembali ya. Tegangan DC dialirkan sambung putus atau on off ke kumparan atau trafo sehingga mampu menginduksikan medan elektromagnetik di sekunder ya untuk menurunkan tegangan menjadi lebih rendah ya, karena memang sudah kita bahas di awal, kebutuhan kita itu sebenarnya tegangannya rendah. DC tegangannya rendah, tapi kita dapati di jalur PLN tegangan tinggi dan tegangan AC, maka diperlukan adaptor ya. Salah satu bentuk adaptor yang digunakan adalah power supply switching. Nah, di sini Anda lihat di sini ada AC in, berarti tegangan 220 volt AC masuk di input ini. Kemudian disearahkan ya, ini ada dioda bridge ya, atau dioda jembatan yang mana outputnya di bertemunya katoda, kemudian negatifnya bertemunya anoda. Nah, di sini timbullah tegangan DC. Untuk kestabilan tegangan DC diperlukan kapasitor. Ya. Nah, pada saat tegangan DC ini sudah stabil ya, adanya kapasitor, maka dialirkan ke trafo dengan metode sambung putus. Nah, sambung putusnya pakai transistor ini. Jadi tegangan DC ini disambung putus ke ground ya oleh transistor. Ini sambung putus sehingga di primer trafo walaupun DC terjadi perubahan arus ya, sambung putus itu berarti arusnya mengalir tidak, dan seterusnya. Nah, kondisi tersebut ya sesuai dengan yang kita sudah pelajari di awal pertemuan tentang perubahan arus pada kumparan akan menimbulkan perubahan magnet ya. Lalu perubahan magnet pada kumparan menimbulkan tegangan. Nah, akhirnya perubahan arus tadi istilahnya menginduksikan ke sekunder dan sekunder bertegangan. Nah, lalu tegangan ini menjadi tegangan yang kita peroleh, yang mana inputnya 220, outputnya bisa lebih rendah, DC dan lebih rendah. Nah, itu yang mesti kita dapati ya dari rangkaian power supply switching ini. Nah, power supply switching ini menggunakan transistor, tentunya ada bagian yang menyambung putus ya, membuat on off tadi, yaitu adalah PWM ya, pulse wave modulation atau osilator ya, sehingga osilator menjadi sebuah perangkat yang dibutuhkan ya untuk membuat transistor atau saklar elektroniknya bekerja ya. Jadi agar saklar elektroniknya ini ya, transistor ini bekerja on off, maka diperlukan osilator ya, modulator istilahnya, pulse wave modulation atau modulasi lebar pulsa. Jadi ini istilahnya osilatornya. Nah, dari osilator ini bisa menentukan tegangan di sekunder ya, jadi besar kecilnya frekuensi di osilator ini akan mempengaruhi tegangan di sekunder. Nah, itu ya, makanya perubahan daya tidak ditentukan oleh trafo, tapi perubahan daya ditentukan oleh frekuensi osilator yang sambung putuskan transistor switching ini. Baik, kita lanjutkan penjelasannya ya. Nah, ini adalah cara kerja catur daya switching. Yang pertama, arus dari sumber tegangan atau PLN masuk ke bagian regulated berupa 4 dioda dan elko primer ya, tadi sudah saya tunjukkan. Dan di blok ini tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC. Ini blok primer ya, ini blok primer atau blok yang
terhubung dengan PLN ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tegangan PLN itu disearahkan pakai 4 dioda lalu dipertahankan menggunakan elektronik kapasitor ya. Dan di sini juga dirubahnya tegangan AC menjadi tegangan DC. Kemudian yang kedua, tegangan masuk blok switching ya. Ini masih di blok primer berupa trafo dan transistor. Bisa FET ya, bisa MOSFET. Lalu tegangan masuk ke blok inverter atau trafo indiferit ya. Di trafo. Kemudian di saat transistor itu bekerja sambung putus ya, akan kembali terjadi perubahan tegangan DC yang mengalir tidak dan demikian seterusnya. Dia mengalir saat saklar on dan saat saklar off dia tidak mengalir. Jadi karena on off-nya itu terus menerus, maka tegangan DC ini mengalir dan tidak mengalir itu juga terus menerus, maka kondisi ini akan menjadi sebuah kondisi alternating current ya. Jadi arus yang berubah-ubah, ngalir tidak, ngalir tidak. Nah, ini yang disebut dengan tegangan AC ya, alternating current. Jadi walaupun dalam bentuk tegangan DC, karena disambung tidak dan arusnya mengalir atau tidak, maka dia menjadi tegangan yang bersifat alternating current ya. Akhirnya dia juga menjadi AC. Nah, padahal trafo bila diberi alternating current atau diberi arus yang berubah-ubah, maka menimbulkan induksi ke sekunder. Nah, sambung putusnya ini merupakan yang ketiga ya. Sambung putusnya transistor ini merupakan pengaturan daya dengan cara menggunakan frekuensi switching elektronik. Jadi frekuensi switching elektronik yang diterapkan pada catu daya ini akan mempengaruhi atau menentukan daya yang dikeluarkan. Ya, itu ya. Kemudian yang keempat, kemudian tegangan masuk ke bagan regulated berupa dioda dan elko lagi, tapi yang di posisi sekunder ya. Di blok ini akan kembali terjadi perubahan tegangan yang tadinya tegangan AC menjadi DC kembali. Ini saat menjadi tegangan rendah ya. Jadi sudah tidak 220 lagi, tapi sudah jadi tegangan rendah, maka tegangan menjadi DC kembali sesuai kebutuhan. Lalu berikutnya tegangan masuk ke beban dan masuk ke blok komparator sebagai tegangan umpan balik untuk mengatur frekuensi. Ya, tadi sudah saya tampilkan gambar bahwa transistor itu digerakkan oleh osilator. Nah, osilator ini perubahannya ditentukan oleh umpan balik dari output atau sekunder untuk mengatur frekuensinya ya. Biasanya kalau tegangan turun, frekuensinya dinaikkan untuk membuat tegangan naik. Lalu saat batas tertentu tegangan harus diturunkan, maka frekuensi juga diturunkan. Bila tegangan turun mencapai tegangan batas minimalnya, maka frekuensi ini dinaikkan kembali. Nah, kondisi ini akan membuat tegangan output menjadi stabil. Jadi kestabilannya itulah yang menjadi andalan power supply switching, karena ada proses umpan balik dari primer ke osilator untuk mengatur besar kecilnya tegangan output. Baik, kita lanjutkan materinya. Oke, nah sekarang kita masuk ke rangkaian power supply switching ya. Coba ini saya tampilkan power supply switchingnya. Nah, ini power supply switchingnya.
Di layar ya, di sini ada sumber tegangan 220 volt. Nah, ini gambarnya. Ya, ini 220 volt ya. Lalu ini ada trafo, ada dioda ya. Dioda untuk banyak arah dari input 220. Kemudian ada kapasitor untuk menampung tegangan DC dari dioda banyak arah. Nanti bisa kita ukur tegangannya pakai voltmeter DC. Kemudian di sini ada trafo yang dihubungkan ke tegangan DC yang tadi sudah disearahkan. Nah, kata kuncinya di sini ya. Di sini ada switching pakai transistor. Coba ini saya turunkan. Nah, ini ya. Ini ada transistor yang sambung putus ke ground ya. Jadi trafo ini bisa ke ground tuh kalau transfernya on. Begitu transfer off, maka arus tidak mengalir ke ground ya. Jadi tegangan DC-nya ini akan terjadi alternating current di sini ya. Arus yang berubah-ubah, kadang mengalir, kadang tidak, kadang mengalir, kadang tidak. Tidak mengalir tidaknya itu ditentukan oleh kondisi transistor on apa off. Saat on terjadi aliran arus ke ground, menginduksikan dari primer ke sekunder, menginduksikan tegangan dari primer ke sekunder. Namun saat transfer off, aliran arus tidak ada, maka tidak ada induksi tidak ada tegangan yang diinduksikan ke sekunder. Jadi ini sama dengan trafo biasa aja ya, primer dapat arus bolak-balik ini. Cuman sekarang arus yang mengalir itu DC. Nah, frekuensinya yang frekuensi sambung putusnya yang ditentukan oleh transistor ini. Nah, transistor ini tentunya terhubung dengan osilator untuk menentukan seberapa besar frekuensi sambung putusnya. Nah, nanti semuanya kita akan pantau di tegangan output ya. Kemudian kita juga pantau pakai osiloskop ya. Coba ini saya turunkan aja ini. Nah, ini baik, kita sudah turunkan. Nanti kita bisa pantau frekuensi di kolektor ya. Frekuensi kolektornya ini apakah sudah on off gitu ya. Nah, ini kita pantau. Lalu ini tegangan 220, nanti outputnya ya tegangan 220 volt AC, nanti outputnya adalah tegangan DC. Nah, itu yang akan kita eksperimenkan hari ini ya. Lalu frekuensi osilator ini saya kasih di 50. Coba ini saya perbesar. Nah, ini saya perbesar aja. Jadi input tegangannya 220 ya. Nanti dimasukkan ke dioda jembatan banyak arah ya. Nanti ditampung di kapasitor, kemudian tegangan DC yang hasil penyarah itu dilakukan ke trafo, lalu disambung putus oleh transistor. Nah, sambung putus ke ground ya. Jadi intinya trafo ini semestinya kan ke ground, tapi dikasih saklar ya atau transistor ini untuk mengatur seberapa cepat sambung putusnya ini ya, sehingga walaupun ini tegangan DC maka akan terjadi arus yang berubah-ubah atau istilahnya alternating current. Nah, transistor ini sambung putusnya ditentukan oleh osilator ya, atau pulse wave modulation. Nah, jadi ini ada pulsa generator yang
mengaktifkan dan tidak transfer ini. Nah, nanti kita pantau pakai oscilloscope di posisi kolektornya. Nah, nanti kita bisa lihat apa namanya bentuk gelombangnya, apakah mendatar ataukah eh, apa AC, yaitu apa berubah-ubah gitu, ataukah mendatar, itu bisa kita lihat. Baik, kita tampilkan lebih luas lagi. Jadi coba kita hidupkan rangkaiannya. Ya, di sini tegangan 220 volt disearahkan oleh dioda. Akhirnya tegangan di sini menjadi sekitar 300 volt. Ya, coba ini saya perbesar ya. Nah, ini tegangannya sekitar 300-an ini. 300 volt. Jadi tegangan input 220 volt itu disearahkan oleh dioda, ditampung di kapasitor, tegangannya menjadi 300 volt. Nah, tegangan 300 volt ini masuk ke trafo ya. Masuk ke trafo lalu di switching oleh transistor, lalu disambung putus. Jadi 300 volt itu disambung putus ke ground lewat transistor. Nah, tadi sudah saya tunjukkan, kita gunakan osiloskop untuk memantau titik kolektornya. Nah, coba kita lihat di titik kolektornya. Nah, ini terjadi sambung putus ya. Jadi on off on off on off. Nah, kolektornya sudah sambung putus, maka di sisi sekunder Anda lihat di sini terjadi induksi ya. Jadi dari 300-an ya, 300 volt masuk ke trafo primer, maka di sekunder akan muncul tegangan DC. Di sini tegangannya cukup rendah ya. Nah, ini tegangan DC sekitar ya anggap aja 50-an lah. 50 volt. Jadi inputnya 300, bisa didapati tegangan 50 volt dengan metode power supply switching. Nah, ini ya. Nah, coba saya tampilkan lebih luas lagi. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau kita
uji kalau transfer ini tidak terhubung dengan osilator ya. Coba ini saya off dulu. Ini coba ini kita lepas hubungannya ya, kita hapus. Nah seperti ini. Berarti tidak ada aliran arus ke ground ya. Jadi terhenti di trafo. Berapa tegangan output di sekunder ya. Coba ini kalau kita hidupkan. Nah ini tegangannya menjadi 0 ya. Lalu Anda lihat di sini monitoring kolektor, tegangan di kolektor juga menjadi tidak ada tegangannya. Nah dengan demikian power supply switching ini frekuensinya akan mempengaruhi tegangan pada sekunder. Nah bila ini kita hubungkan lagi dengan osilator transistornya ini ya, maka tentunya akan mengaktifkan kembali proses switching dan tegangan sekunder akan bisa didapatkan kembali ya. Coba ini saya hubungkan lagi ya. Ini kalau saya hidupkan, nah ini proses switchingnya ini, indikatornya saya pakai osiloskop untuk memantau sambung putusnya kolektor, dan terlihat di layar osiloskop terjadi on off gitu ya, sambung putus, dan kita lihat tegangan di sekunder muncul kembali. Nah ini menunjukkan bahwa power supply switching itu output tegangan tegangan outputnya atau daya outputnya itu ditentukan oleh proses saklar elektronik ya, atau switching yang ditentukan oleh frekuensi dari osilator ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.